Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kromosom. Kromosom merupakan materi genetik yang terkadang dianggap sebagai suatu benda unik ataupun benda keramat yang terletak di dalam sel. Nah, karena konon kabarnya kromosom ini merupakan berisi turunan materi genetik. Nah, padahal tidak demikian. Sesungguhnya kromosom itu merupakan materi genetik yang tersusun atas untaian DNA, di mana nanti ada bagian-bagian yang berisi informasi penting, yang berisi resep rahasia untuk mensintesis protein. Itulah yang benar. Jadi anggapan yang salah kalau kromosom itu berisi materi genetik ataupun turunan sifat dari induk kepada anak, ya berarti kalau kamu pembohong, pemalas, berarti itu adalah keturunan, ya kan tidak demikian gitu. Jadi itu adalah terminologi atau pemahaman yang cukup keliru dari kromosom. Jadi kromosom itu bukan demikian, ya. Jadi intinya demikian, kromosom itu merupakan materi genetik yang tersusun atas untaian DNA, di mana nanti ada bagian-bagian yang berisi informasi penting yang berguna untuk resep membuat suatu protein yang ada di dalam tubuh, baik itu nanti untuk hormon, untuk neurotransmitter, ya, ataupun berbagai protein dan molekul signaling yang ada di dalam tubuh. Nah, itulah isi daripada kromosom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kromosom. Ada 3 istilah, ya, 3 istilah terkait kromosom yang terkadang sering kebalik-balik: kromatin, kromosom, dan kromatid. Pertanyaannya, kromatin itu apa, kromosom itu apa, dan kromatid itu apa? Nah, ini sering kebalik-balik dan sering keliru. Nah, jadi sebagai sekilas info kita ingatkan kembali bahwasanya kromosom, benda yang kita diskusikan kali ini, itu terletak di nukleus, ya, terletak di nukleus. Jadi dia terletak di sini, ya, terletak di nukleus. Nah, pada saat sel posisi resting, ya, ataupun tidak pada mau posisi melakukan pembelahan, maka materi genetik tersebut itu teruntai, ya, dalam bentuk benang-benang yang dikenal dengan nama kromatin. Nah, ini kromatin. Jadi kromatin itu adalah untaian materi genetik yang terurai, yang terletak di dalam nukleus, yang ditemukan pada sel di posisi resting atau tidak akan melakukan pembelahan. Ya, itu kromatin. Ya, kromatin. Jadi dia berupa untaian-untaian benang. Ya, jadi jangan salah. Jadi istilahnya kromatin. Kromatin. Ya, pada sel yang tidak melakukan pembelahan, kromatin, bukan kromosom. Kromosom tidak akan pernah dijumpai pada sel yang lagi posisi resting, tidak melakukan pembelahan. Jadi kalau itu posisi selnya tidak sedang melakukan pembelahan, nggak akan ketemu kromosom. Ya, yang ketemu itu kromatin. Nah, jadi itu jangan sampai keliru. Nah, kemudian ketika nanti sel itu masuk ke dalam fase mau melakukan proliferasi atau pembelahan, maka nanti kan dia mulai dari fase G0. G0 itu kan resting, kemudian G1. G1, kemudian S, G2, M. Nah, pada saat fase G2 dan M, nah, itu kromatin tersebut akan mengalami kondensasi. Yang tadinya hanya berupa benang halus, dia terkondensasi menjadi materi yang lebih kompak, yang lebih padat. Nah, menjadi demikian. Nah, ini yang dikenal sebagai kromosom. Kromosom. Nah, baru kromosom. Jadi kromosom itu hanya dijumpai pada sel yang akan melakukan pembelahan. Itu kromosom. Nah, kalau kromatid itu kan pada saat fase M, ya, pada saat propase, metafase, anafase. Nah, anafase itu kan kromosom yang awalnya 1 pasang, kemudian dia akan menjadi 2 pasang, kan? Nah, kromosom yang sudah menjadi sepasang, yang sudah
berpasangan, yang sudah menjadi two pairs ini yang disebut sebagai kromatid. Ini yang disebut sebagai kromatid. Ya, jadi kalau sudah di fasenya anafase, ya itu namanya kromatid, bukan kromosom lagi. Nah, jadi kromosom itu ditemukan di fase G2M biasanya, G2 dan M awal. Nah, kalau sudah anafase M, subfase yang anafase itu dia sudah kromatid. Nah, ya. Dan kemudian nanti kromosom itu ada lengan pendek atau disebut dengan P arm, dan ada lengan panjang atau disebut dengan Q arm. Nah, kemudian di tengah-tengah ini ada namanya sentromer, ya, inti daripada kromosom. Ya, jadi itu sekilas tentang kromosom, terminologi kromatin, kromosom, kromatid yang terkadang kita kebalik-balik. Harapannya materi ini bisa memberikan pemahaman kepada kita sehingga tidak salah dalam menggunakan terminologi kromosom, kromatid, dan kromatid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.